Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perawat yang bekerja di rumah sakit menunggu untuk menerima laporan dari laboratorium melalui faks. Mesin faks aktif dan mengharapkan laporan yang keluar, tetapi malah menerima foto yang berorientasi seksual. Manakah tindakan keperawatan yang paling tepat? A. Panggil polisi. B. Potong foto dan membuangnya. C. Panggil supervisor keperawatan dan laporkan kejadian tersebut. D. Panggil laboran dan tanyakan siapa yang mengirim foto tersebut. Atau E. Hadirkan perawat lain sebagai saksi. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Panggil supervisor keperawatan dan laporkan kejadian tersebut. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, menjamin lingkungan kerja dari suatu pekerja di institusi. Pelecehan seksual di tempat kerja dilarang oleh negara dan hukumnya. Lelucon berbau seksual, menyentuh, menekan pekerja lain untuk berkencan, dan menunjukkan secara terbuka atau mengirimkan foto atau poster berorientasi seksual merupakan contoh perilaku yang menjurus ke arah pelecehan seksual oleh pekerja lain. Jika perawat meyakini dia menjadi subjek dari tindakan seksual yang tidak diinginkan, maka supervisor keperawatan harus segera dikabari. Pilihan A tidak dibutuhkan saat ini. Pilihan B, D, dan E merupakan tindakan awal yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Perawat sedang merawat pasien yang sakit terminal. Saat mengkaji klien, manakah gejala yang perawat tahu paling umum menunjukkan distres menjelang kematian? A. Nyeri. B. Cemas. C. Depresi. D. Menarik diri. Atau E. Marah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Cemas. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, cemas adalah gejala distres yang paling umum dirasakan menjelang kematian. Cemas merupakan perasaan yang tidak mudah diatasi karena penyebabnya yang tidak bisa diidentifikasi. Nyeri, depresi, marah, dan menarik diri mungkin juga muncul, tetapi bukan gejala distres yang paling sering ditemui perawat. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Klien mengalami vertigo berat. Manakah instruksi yang harus diberikan perawat pada klien untuk membantu mengontrol vertigonya? A. Meningkatkan sodium dalam makanan. B. Menghindari pergerakan kepala tiba-tiba. C. Terlentang dan melihat televisi. D. Meningkatkan konsumsi cairan sampai 3000 ml per hari. Atau E. Menghindari lampu yang terang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menghindari pergerakan kepala tiba-tiba. Kita lihat pembahasannya.
Rasionalnya, perawat menginstruksikan klien untuk melakukan pergerakan kepala secara perlahan untuk mencegah vertigo memberat. Perubahan diet seperti menghindari garam dan cairan bisa menurunkan jumlah cairan endolimfatik. Kadang diresepkan. Terlentang sambil melihat televisi dan menghindari lampu yang terang tidak akan mengontrol vertigo. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Perawat sedang melakukan monitor adanya vulval hematoma pada klien postpartum yang menerima anestesi epidural untuk persalinannya. Hasil pengkajian seperti apa yang paling tepat mengindikasikan adanya hematoma? A. Perubahan tanda-tanda vital. B. Tanda-tanda memar hebat. C. Keluhan nyeri yang intens. D. Keluhan sensasi perih. Atau E. Keluhan mati rasa. Jawaban yang tepat adalah yang C. Keluhan nyeri yang intens. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, karena klien mendapatkan anestesi epidural dan sedang dalam anestesi, dia tidak merasakan nyeri, tekanan, ataupun perih. Perubahan pada tanda-tanda vital mengindikasikan hipovolemia pada klien postpartum dalam anestesi yang mengalami vulvar hematoma. Pilihan kedua, yaitu memar hebat, dapat terlihat. Namun perubahan tanda vital mengindikasikan hematoma yang diakibatkan bendungan pendarahan pada jaringan perineal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Manakah klien yang akan diinstruksikan perawat pada asisten perawat untuk menggunakan alat cukur elektrik? A. Klien pasca operasi. B. Klien dengan infeksi. C. Klien yang mendapatkan warfarin. D. Klien yang mendapatkan acetaminophen. Atau E. Klien yang mengalami leukosistosis. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Klien yang mendapatkan warfarin. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, warfarin adalah antikoagulan yang akan meningkatkan resiko pendarahan pada klien. Pemakaian alat cukur manual akan meningkatkan resiko abrasi dan pendarahan karena penurunan kemampuan pembekuan darah klien. Status operasi, infeksi, dan pemberian acetaminophen tidak mempengaruhi pemilihan alat cukur. Klien yang mengalami leukositosis juga tidak berisiko terjadinya pendarahan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 6. Perawat sedang memberikan perawatan pada klien dengan sakit terminal. Telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan keluarga klien. Manakah intervensi yang sebaiknya tidak dicampuri perawat selama keluarga mengalami masa-masa sulit tersebut? A. Mengambil keputusan untuk keluarga. B. Mendorong keluarga mendiskusikan perasaannya.
C. Menerima ekspresi kemarahan keluarga. D. Menjaga kontrol dan self direction. Atau E. Mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Mengambil keputusan untuk keluarga. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, menjaga komunikasi yang efektif dan terbuka di antara keluarga yang dipengaruhi oleh kematian dan kesedihan sangat penting. Perawat perlu mempertahankan dan meningkatkan komunikasi sejalan dengan kontrol dan self direction keluarga. Pilihan jawaban yang tidak tepat menghilangkan otonomi dan pengambilan keputusan dari keluarga pada saat mereka sudah mengalami perasaan kehilangan kontrol. Intervensi yang tidak tepat atau tidak efektif ini dapat mengganggu komunikasi, mendorong keluarga mendiskusikan perasaan dan menjaga komunikasi antara keluarga, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi. Menerima ekspresi kemarahan keluarga, serta menjaga kontrol dan self direction keluarga merupakan teknik yang efektif, sehingga keluarga tahu ada seseorang yang mendukung dan tidak menghakimi. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Perawat memberikan perawatan pada bayi baru lahir yang diduga mengalami anus imperforata. Perawat memonitor bayi. Apa manifestasi klinis yang berhubungan dengan kelainan ini? A. Muntah kehijauan bercampur feses. B. Keluaran konsistensi feses yang seperti jeli. C. Kegagalan mengeluarkan mekonium pada 24 jam pertama pasca lahir. D. Teraba massa seperti sosis di daerah abdomen kuadran kanan atas. Atau E. Adanya massa berbentuk oval di perut atas saat dilakukan palpasi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kegagalan mengeluarkan mekonium pada 24 jam pertama pasca lahir. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, anus imperforata adalah ketidaksempurnaan perkembangan atau tidak terbentuknya anus pada posisi normal di perineum. Selama BBL, kelainan ini seharusnya sudah teridentifikasi dengan mudah melalui penglihatan. Termometer rektal atau sebuah tabung mungkin diperlukan. Meskipun begitu, yang menentukan adalah tidak keluar mekonium dalam 24 jam pertama pasca kelahiran. Data pengkajian lain, termasuk tidak terbentuknya atau stenosis lubang anus rektal, adanya membran anal, dan adanya fistula pada perineum. Adanya massa berbentuk oval di perut atas mengindikasikan adanya stenosis pylori. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Seorang klien mendapatkan pengobatan buspiron atau buspar selama 1 bulan kembali ke klinik untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut. Perawat menganggap bahwa pengobatan efektif jika ada manifestasi berikut. A. Pikirkan paranoid. B.
jantung berdebar-debar atau ansietas. C. Tanda ketergantungan alkohol. D. Pikiran yang tidak karuan dan delusi. Atau E. Penurunan frekuensi halusinasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Jantung berdebar-debar atau ansietas. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, buspirone atau buspar tidak direkomendasikan untuk pengobatan pikiran paranoid tanpa lepas obat atau alkohol atau skizofrenia. Buspirone atau buspar sering diindikasikan untuk penatalaksanaan ansietas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Seorang perawat merencanakan tugas keperawatan pada klien untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman diberikan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Klien lansia yang mengalami kebingungan dan membutuhkan bantuan untuk makan. B. Klien yang membutuhkan perubahan posisi tiap 2 jam. C. Klien yang MRS karena dehidrasi dan kontrol cairan masuk dan keluarnya. D. Klien yang mendapatkan oksigen melalui nasal kanut 3 liter per menit dan puls oksimetrinya menunjukkan angka 89%. Atau E. Klien yang mengalami ventrikular takikardi dan hipotensi pada shift sebelumnya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Klien yang MRS karena dehidrasi dan kontrol cairan masuk dan keluarnya. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, aktivitas seperti merubah posisi, ambulasi, memastikan intake dan output, dan pemberian makan dapat didelegasikan pada asisten perawat tanpa lisensi. Dengan begitu, klien A, B, D, dan E dapat ditugaskan pada asisten perawat. Klien pada pilihan D dan E cenderung tidak stabil dan harus ditugaskan pada perawat beregister untuk pengkajian yang komprehensif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Petugas kesehatan meresepkan kortikosteroid topikal untuk anak dengan dermatitis apotik atau eczema. Instruksi mana yang perlu diberikan perawat pada orang tua tentang bagaimana menggunakan krim tersebut? A. Mengoleskan krim tersebut ke seluruh tubuh. B. Mengoleskan krim dengan tebal pada area yang terinfeksi saja. C. Cegah membersihkan area sebelum mengoleskan krim. D. Oleskan krim dengan tipis dan berikan penekanan pada area tersebut. Atau E. Bersihkan area dengan tebal sebelum mengoleskan krim pada seluruh tubuh. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Oleskan krim dengan tipis dan berikan penekanan pada area tersebut. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, dermatitis atopik adalah proses inflamasi yang melibatkan epidermis. Kortikosteroid topikal dapat dibuatkan resep dan harus dioleskan tipis-tipis dan menyeluruh. Area yang terinfeksi harus dibersihkan dengan benar sebelum diobati.
kortikosteroid topikal harus dioleskan pada daerah yang luas. Penyerapan sistematis biasanya terjadi dengan pengolesan krim secara menyeluruh. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.